kan tentunya pasti akan kena undang-undang ITE ya. Dan itu yang saya harapkan untuk semua informasi-informasi yang mendiskreditkan saya. Bahwa hari ini kami sedikit mengupdate khusus perkara antara Rizal Gibran dan Sarah, yang mana perkara ini dimulai sejak tahun lalu 2023 sekitar bulan Februari. Rizal Gibran kemudian dilaporkan oleh Sarah terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga dan KDRT, yang mana atas laporan tersebut per tanggal 6 September tahun ini, bulan kemarin, di posisi September, 6 September, laporan tersebut telah di SP3-kan oleh pihak Polda Metro Jaya. Artinya apa? Laporan terhadap Sarah kami nilai atau kami maknai secara hukum tidak terbukti. Apakah dari unsur-unsur pasalnya atau dari unsur perbuatannya, semuanya kami simpulkan bahwa laporan tersebut sama sekali tidak terbukti. Pada kesempatan ini, saya juga akan menyampaikan, langsung menunjukkan bukti bukti SP3-nya. Nih, dan sampai kepada kawan-kawan media, ini bukti SP3-nya. Ya. Bang. Ini pos yang kirim dan ini suratnya resmi, amplopnya resmi. Ya. Artinya surat ini murni dari Polda Metro Jaya yang menangani perkara tersebut. Ya. Oke? Ditandatangani oleh BIR. Ya, langsung ditandatangani oleh BIR juga ya. Oke. Selanjutnya, dalam perkara antara Rizal Gibran dan Sarah ini, itu ada beberapa laporan. Jadi yang pertama, laporan induknya adalah ini. Sarah melaporkan Rizal Gibran kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Rizal Gibran melaporkan Sarah pencemaran nama baik. Yang selama ini laporan Rizal Gibran terhadap Sarah di hold pencemaran nama baik karena otomatis menunggu laporan ini. Hasilnya laporan ini adalah di SP3-kan atau dihentikan penyidikannya. Oleh karena itu, karena laporannya dihentikan, maka sekarang ini secara hukum laporan Rizal Gibran terhadap Sarah pencemaran nama baik itu sangat terbuka peluang, sangat dilengkapi oleh bukti. Dengan adanya bukti SP3 ini semakin menunjukkan bahwa yang Rizal Gibran laporkan terhadap Sarah secara unsurnya harusnya terpenuhi. Oleh karena itu, terhadap laporan Rizal Gibran kepada Sarah mengenai pencemaran nama baik, saya kembalikan kepada Rizal Gibran. Apakah ini akan kita push terus? Kalau kemudian kami selaku lawyer dari Rizal Gibran mengatakan untuk kami lakukan lanjutkan laporan tersebut, maka kami akan meminta pihak Polda Metro Jaya untuk melanjutkan penyelidikan ataupun penyidikan atas laporan tersebut. Mungkin lebih lanjutnya nanti mungkin disampaikan oleh Rizal Gibran secara langsung. Kira-kira demikian dulu untuk saya. Dan Rizal Gibran jadi seperti apa? Ya, baik, terima kasih rekan-rekan media semuanya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun lalu saya mendapatkan sebuah kriminalisasi terhadap saya dengan menghancurkan reputasi dan kredibilitas saya dengan adanya fitnah dan hoax terhadap apa yang dilaporkan terkait dengan KDRT dan kekerasan seksual. Pada saat itu saya mencerna, mengkaji, meneliti, meriset semuanya, dan memang kebenaran pasti akan terungkap. Walaupun saya menjadi bulan-bulanan, tapi saya yakin kebenaran pasti akan tegak. Saya hanya bermodalkan sabar, ikhlas, doa, dan dukungan dari banyak pihak yang benar-benar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ini. Nah, dengan ini artinya saya merasa berterima kasih kepada hadirat Allah SWT. Terima kasih utama pada keluarga yang selalu mendukung. Terima kasih kepada pengacara-pengacara sebelumnya, ya, terutama yang paling spesial kepada almarhum Demi Lubis, yang sampai akhir hayatnya saya menggontong mayatnya masuk ke liang kubur. Terima kasih untuk keluarga Demi Lubis. Saya ingat waktu itu
di UGD. Dia kena komplikasi gula, jantung. Yang ditanya pertama kali saya merawat dia di UGD, ditanya cuma satu, "Dan gimana kasus lu, Jan? Kita harus tegak lurus, kita harus menang." Saya cuma bilang gini kepada almarhum, "Bang, nggak usah bikin kasus saya, Bang. Abang harus sehat dulu. Dan gimana kalau saya udah nggak ada, lu lari ke Isan. Insya Allah Isan akan bantu." Dan setelah itu ada beberapa proses yang akhirnya alhamdulillah saya terima kasih kepada Bang Isan dan tim Bang Maksi yang sudah banyak memberikan edukasi pada saya pendekatan hukum. Saya agak sedikit terenyuh ya kalau berbicara mengenai sahabat saya Bang Denny Lubis, dan saya hanya doa sabar. Sekali lagi saya juga mohon kepada rekan-rekan media, karena di sisi lain ini kan berhubungan dengan reputasi dan kredibilitas saya, tentunya nama baik saya juga harus clear and clean. Dan bagi pihak-pihak yang ikut menyebarkan informasi yang tidak baik ini, untuk kita himbau untuk bisa ikut membersihkan nama saya, terutama pada saat itu saudari Sarah menyebarkan informasi-informasi lewat podcast dari podcastnya Maya Estianti, Cumi-Cumi itu. Kita mohon kebijakannya untuk bisa melakukan take down, karena bagaimanapun juga siapa yang memberikan informasi fitnah atau hoax dan ikut menyebarkan tentunya pasti akan kena undang-undang ITE ya. Dan itu yang saya harapkan, dan juga semua informasi-informasi yang mendiskreditkan saya. Saya kalau ngomongin almarhum dulu, saya udah speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya kurang lebih seperti itu aja dulu teman-teman, nanti kita bisa lebih banyak tanya jawab aja. Silakan. Ya, baik. Pak Maksi, Baik, kemudian perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dengan diterbitkannya SP3 dari pihak Polda Metro Jaya, ini tidak terbukti bahwa tuduhan-tuduhan atau fitnah yang dilontarkan kepada klien kami, Saudara Rizal, itu jelas-jelas mereka membuat atau membangun asumsi belaka. Karena rekan-rekan sudah melihat sendiri bukti SP3. Dan ini yang harus kita lawan, seperti yang disampaikan oleh rekan kita Bang Insan, bahwa tinggal keputusan dari klien kami, Saudara Rizal, untuk kita lanjutkan laporan-laporan terkait pencemaran baik yang dilakukan oleh pihak Zara. Nah, kemudian pada kesempatan ini perlu juga kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya yang telah memutuskan perkara ini dengan SP3. Ini menandakan bahwa pihak Polda Metro Jaya betul-betul melihat secara terang-benderang. Karena tegak lurus, kan di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya bukti terang, berarti ini tidak terbukti, tidak terang. Sekali lagi, ini hanya sebuah fitnah, tuduhan-tuduhan belaka yang dilakukan oleh pihak Zara, tidak berdasarkan data dan fakta serta bukti pidana. Demikian. Ya. Tambah rekan-rekan. Saya mau ngambil dikit dan sekali lagi saya juga ingin mengapresiasi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah tegak lurus untuk mengungkapkan ini semuanya, walaupun pada saat lalu itu terdapat oknum-oknum yang ingin memanfaatkan ya, oknum-oknum yang ingin memanfaatkan dengan adanya money politik. Alhamdulillah saya bersih, clear and clean, tegak lurus, tidak ada namanya money politik di sini, tidak ada namanya faktor X dan faktor XX yang lain, tidak ada. Ini benar-benar tegak lurus ya. Jadi saya mengapresiasi sekali kepada Polda Metro Jaya dan penyidik dan seluruh jajarannya ya, yang sudah melihat kasus ini harus memang tegak lurus, karena ini juga berhubungan dengan kredibilitas dari Polda Metro Jaya. Itu aja sih. Ya, kemudian saya lanjutkan bahwa yang secara substansi dalam penghentian penyidikan terhadap laporan Rizal Gibran ini itu berkaitan di sini dengan terang benderang ditulis dengan alasan tidak cukup bukti. Artinya perkara ini dihentikan karena alasan tidak cukup bukti. Entahkah dia unsur tidak terpenuhi dan sebagainya, maka yang menjadi dasar bahwa laporan SARA terhadap Rizal Gibran secara hukum tidak memenuhi buktinya, sehingga
laporan apapun yang disampaikan selama ini dengan di-framing oleh Sarah ke depan media, menurut hemat kami selaku kuasa hukum Rizal Gibran, itu tentu saja bisa menyudutkan Rizal Gibran secara nama baik. Kemudian di masa depannya juga bisa menjadi catatan digital yang bisa dicek. Makanya kami himbau kepada kawan-kawan media terhadap podcast-podcast yang telah disampaikan oleh Sarah dengan adanya surat penghentian penyidikan ini, kami himbau untuk dilakukan take down. Kira-kira demikian dari saya. Dan juga mungkin dari informasi-informasi yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, dan juga kepada netizen-netizen yang menyerang saya selama ini saya diam gitu kan. Artinya dengan serangan-serangan kalian ini, saya sebenarnya banyak, saya sudah catat ada ratusan bahkan ada ribuan gitu kan, yang sangat secara langsung, secara frontal mendiskreditkan saya, menyudutkan saya, gitu, menyerang saya gitu kan. Dengan adanya SP3 ini saya mohon dengan sangat gitu kan, untuk segera kalian take down atau hapus, daripada nantinya akan ada kena imbas dari proses hukum selanjutnya, itu aja. Karena dengan adanya SP3 ini cukup. Dan perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa yang kami bangun di sini ya Rizal adalah berdasarkan data dan bukti-bukti yang ada. Sangat-sangat berbeda dengan pihak Sarah. Yang mereka bangun selama ini adalah hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan data dan fakta. Makanya inilah unsur fitnah tuduhan yang mereka lakukan. Ini yang harus kita lawan. Demikian. Karena di sisi lain saya juga sekarang lagi menjalankan proses doktoral saya. Saya jujur aja sampai sedikit kena teguran dari alma mater kampus gitu kan, agar tidak melibatkan masalah pribadi dengan kegiatan proses belajar saya ini. Sebenarnya cukup mengganggu. Nah, untuk itu dengan adanya press conference pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa menjadikan informasi yang terang benderang, dan kami mengharap untuk take down dari informasi-informasi yang tidak benar ini, karena bagaimanapun juga yang memberikan informasi fitnah dan ikut menyebarkan tentunya ada konsekuensinya. Oke. Nunggu dan pertanyaan. Ya, pertanyaan. Bang Gibran, mungkin kasus ini sedikit lega kah, apa seperti apa sih atas laporan pihak sana? Dan selain kerugian apa, selain dari teguran dari kampus sendiri mungkin? Apakah material mungkin seperti apa sih? Kerugian-kerugian yang mungkin? Kalau lega pasti ya, lega ya, bersyukur ya, karena saya memang benar-benar tegak lurus dan bisa dibilang benar-benar tegak lurus walaupun prosesnya memang menunggu, dan memang saya alhamdulillah juga terlewat dari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan dari permasalahan saya ini, tapi saya selalu bergandengan tangan dengan Bang Ihsan dan memaksi untuk benar-benar kita tegak lurus gitu kan. Ya kalau kerugian pastinya akan mengganggu dari perjalanan hidup saya, reputasi saya, karena bagaimanapun juga orang kalau membeli klik Rizal Gibran beritanya seperti itu semua, ya pastinya akan ada beberapa hal yang jadi terhambat gitu kan. Makanya dengan adanya informasi pada sore hari ini, kami mohon kerjasamanya untuk sama-sama kita membantu kredibilitas saya untuk pembersihan nama baik, di mana dikuatkan dengan adanya SP3 ini, karena ini nggak main-main gitu. Ini sebagai bukti. Bang Rizal, mungkin penegasan dari kamu sendiri dengan keluarnya SP3 ini, apakah kamu sendiri akan melanjutkan laporan kamu terkait pencemaran nama baik terhadap Sarah, atau sebaliknya mungkin jalur damai? Kita masih akan berunding lagi. Kita sudah koordinasi dengan penyidik, dan saya setelah beberapa waktu memang agak belum ada rapat lagi, cuma lewat telepon aja dengan Bang Ihsan. Dan hari ini kita akan mungkin agak setelah komisi pers ini kita akan rapatkan lagi bagaimana. Tapi tentunya sudah direspon agar bagaimanapun juga penyidik yang menerima laporan saya juga kemarin sudah telepon, bagaimana Bang, ayo kapan kita rapatkan. Karena ini sudah keluar SP3-nya, nah ini tentunya saya akan rapatkan dulu ya. Dan saya juga masih menunggu itikat baik, ya bagaimanapun juga mantan istri ya, apakah kita tega gitu kan ya. Tapi ya kita lihat, karena ini sudah masuk proses hukum, ya sejauh ini dari pihaknya Sarah dan juga pengacaranya Tris yang sangat-sangat frontal pada saat itu. Toh bahkan pada saat itu juga saya melakukan RJ, ingat kan? RJ itu pun juga saya dapatkan arahan dari Polda, tapi ternyata dijadikan senjata gitu. Wah, Rizal itu mau itu, kita tolak RJ begini. Padahal saya mengikuti, saya pengen berdamai kan. Tapi akhirnya sampai detik ini mereka tinggal di baik ya. Saya tentunya kembalikan lagi penyidik untuk agar berkasnya itu juga, mereka juga namanya penyidik kan nggak mau kan berkas numpuk tidak ada solusinya kan gitu. Pastian hukumnya pasti akan kita tegakkan. Ada lagi?
Setelah keluarnya SP3 ini sudah ada komunikasi antara Tidak ada, belum ada. belum ada dari pihak sebelah pun belum menghubungi. Belum menghubungi. Baru dari pihak penyidik aja untuk progres selanjutnya bagaimana, nanti hari ini kita akan lakukan. Tapi yang pasti bahwa kalau ternyata dalam 7 kali 24 jam tidak ada respon dari pihak Sarah yang akan menghubungi Rizal terkait laporan pencemaran nama baik, apakah akan diselesaikan secara jalur kekeluargaan? Kami masih membuka itu. Silakan saja dari pihak Sarah kalau mau menghubungi Rizal dalam 7 hari ke depan, silakan. Tapi kalau kemudian ternyata sama sekali tidak ada itikat baik dari pihak Sarah, maka secara tegas juga kami meminta kepada pihak Polda Metro Jaya untuk melanjutkan laporan Rizal kepada Sarah terkait pencemaran nama baik. Selanjutnya juga bahwa saya juga mengucapkan rasa banyak terima kasih kepada pihak Polda Metro Jaya dengan menyampaikan SP3 ini. Artinya kami menilai bahwa benar-benar dari awal perkara ini kami paham betul. Kemudian selanjutnya kami melihat bahwa penyidik Polda Metro Jaya begitu profesional dalam menangani sebuah perkara, sehingga kita menaruh harap semoga tindakan-tindakan penyidik yang seperti dilakukan saat ini itu sangat baik untuk apakah hukum itu benar-benar harus ditegakkan. Menurut hemat saya bahwa ini memang harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan bukti. Kalau seandainya fakta atau buktinya sangat kurang, maka tidak perlu dipaksakan, dan apa yang dialami oleh Rizal Gibran dengan dihentikan perkara ini menunjukkan kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya betul-betul presisi, betul-betul profesional dalam melakukan penyidikan. Kira-kira demikian. Baik, kemudian pada intinya klien kami yaitu saudara Rizal punya etikat baik untuk memberikan kesempatan kepada pihak Sarah. Tinggal bagaimana keputusan dari mereka. Kalau mereka juga punya etikat baik, tentunya Cara pendidikannya. akan ada kekeluargaan. Tapi kalau mereka tidak mempunyai etikat baik, bisa berlanjut persoalan ini. Nah, tadi disampaikan oleh Bang Chan, 7 kali 24 jam dikasih waktu, cukup panjang. Ini yang perlu jadi perhatian buat dari pihak Bang Rizal, mungkin alasan apa yang membuat kamu ini masih mau buka etikat baik setelah lu dihantam, di fitnah? Satu teman begitu, satu musuh begitu sedikit, 1000 teman begitu banyak. Saya tidak mau mencari permusuhan dalam hal ini. Apalagi mantan istri. Iya, apalagi mantan istri yang pernah satu rumah, pernah satu tempat tidur, gitu kan. Tapi bagaimanapun juga karena ini sudah masuk dalam proses hukum, kita terus harus menjaga agar proses hukum tegak lurus. Tapi dengan hal ini, kami masih membuka itikat baik, itu baik ya, itikat baik, gitu kan. Karena saya teman-teman tahu sendiri kan saya diserangnya bagaimana kan. Psikis saya kena loh. Apalagi juga di sisi lain tadi tanya kerugian, ya ada beberapa kerjaan-kerjaan yang akhirnya tercancel dengan otomatis lihat gitu kan. Kita memberikan waktu. Oke. Berarti dari pihak sana berdamai juga ya berarti mungkin dari kita lihat dulu kan, jangan kan berdamai kok, kita dihubungin aja tidak ada. Gitu. Dan bahkan selain yang di Polda kan juga sebenarnya juga paralel juga ada yang di Polres Bekasi pun juga kemarin juga di prank juga, katanya pihak mereka mau ketemu dengan pihak kita, ternyata pengacaranya nggak jadi ketemu gitu kan. Jadi sebenarnya yang di prank itu bukan lagi saya, tapi polisi pun juga, penyidik juga di prank gitu kan. Gitu. Intinya klien kami masih memiliki hati nurani, membuka hati, membuka diri untuk mereka, berikan kesempatan. Tergantung mereka dari pihak sebelah, pihak sana. Memanfaatkan ini ya oke, tapi kalau enggak ya proses tetap berjalan, karena bagaimanapun juga penyidik juga minta kepastian ini bagaimana nih gitu. Ini luar biasa, klien kami bisa yang tadi diserang rekan-rekan tahu kan, selama setahun lebih kita berjuang, Bang Rizal berjuang banget, hari ini terbukti bahwa yang benar pasti akan mendapatkan kebenaran itu sendiri. Oke ya. Oke ya. Bang, satu lagi Bang, terkait dengan akun-akun yang menyebarkan hoax kan kita tahu bahwa karir lo, nama lo sempat hancur beberapa tahun ini gara-gara media sosial. Itu gimana? Tindakan apa yang akan kamu ambil? Gitu. Ya, kalau terkait terhadap akun-akun yang telah menyerang Rizal Gibran, makanya kami himbau, apalagi kalau itu media ya, artinya kami ini sangat dekat sama kawan-kawan media juga terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ternyata fakta hukumnya dan sudah ada keputusan hukumnya bahwa Rizal Gibran ini tidak bersalah. Seharusnya secara otomatis, secara legowo, harusnya semua pemberitaan itu di take down.
Nggak perlu lagi harus kami berikan pemberitahuan atau berikan peringatan dan sebagainya untuk lakukan take down. Saya pikir dengan melihat fakta hukum ini, media juga sudah bisa langsung melakukan take down terhadap pemberitaan yang sebelumnya sudah disampaikan. Padahal pemberitahuan tersebut muatannya apa? Muatannya fitnah, pencemaran nama baik. Masa kita mau biarkan media memberikan pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan faktanya? Kan seperti itu. Termasuk podcast yang Termasuk dihadirin Sarah. podcast demikian. Ya, karena Iya. kan bagaimanapun kan yang memberikan informasi dan ikut menyebarkan kan Iya. turut serta kan. Iya. Oke.